Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sevia Rizky Anggraini, NIM 191010551197 dari kelas 03 SMJM 001, ruang B320. Di sini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah teori ekonomi makro dari pertemuan 10 sampai dengan pertemuan 18. Pertemuan 10 yaitu keseimbangan perekonomian terbuka. Perekonomian terbuka adalah suatu sistem ekonomi yang melakukan kegiatan ekspor dan impor dengan negara lain di dunia. Ekonomi terbuka juga disebut ekonomi 4 sektor, yaitu sektor rumah tangga, sektor perusahaan, sektor pemerintah, dan sektor negara lain. Selanjutnya ada faktor penentu ekspor dan impor. Faktor penentu ekspor yaitu mutu barang, cita rasa masyarakat luar negeri terhadap barang yang diekspor, kemajuan teknologi, dan ekonomi negara. Sedangkan faktor penentu impor adalah inflasi dalam negeri, kemampuan suatu negara untuk membuat barang, dan cita rasa konsumen. Selanjutnya pertemuan 11 yaitu pengangguran. Pengangguran adalah angkatan kerja yang belum mendapat kesempatan bekerja, tetapi sedang mencari pekerjaan atau orang yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin memperoleh pekerjaan. Hal-hal yang menyebabkan terjadinya pengangguran yaitu kemajuan teknologi, rendahnya keterampilan dan tingkat pendidikan, serta besarnya angkatan kerja tidak seimbang dengan kesempatan kerja. Lalu ada jenis-jenis pengangguran. Berdasarkan penyebabnya, ada pengangguran normal atau friksional, pengangguran siklikal, pengangguran struktural, dan pengangguran teknologi. Jenis pengangguran berdasarkan ciri-cirinya ada pengangguran terbuka, pengangguran tersembunyi, pengangguran bermusim, dan setengah menganggur. Dampak dan cara mengatasi pengangguran. Dampak pengangguran yaitu meningkatkan kemiskinan, tingginya anak-anak putus sekolah, serta menimbulkan kesenjangan sosial. Cara mengatasinya yaitu memberikan pendidikan gratis bagi anak yang kurang mampu, mendorong masyarakat untuk kewirausahaan, dan menyediakan lapangan pekerjaan. Selanjutnya ada tujuan kebijakan pemerintah. Ada dua, yaitu bersifat ekonomi dan bersifat sosial politik. Tujuan kebijakan pemerintah bersifat ekonomi yaitu untuk menyediakan lowongan pekerjaan dan meningkatkan taraf kemakmuran masyarakat. Sedangkan tujuan kebijakan pemerintah bersifat sosial politik untuk menghindari masalah kejahatan dan mewujudkan kestabilan politik. Lalu pertemuan 12, inflasi. Inflasi adalah kenaikan harga barang yang menurut definisi ini bersifat umum dan berkelanjutan. Komponen bahwa inflasi terjadi yaitu kenaikan harga, bersifat umum, dan berlangsung terus-menerus. Lalu ada jenis-jenis angka indeks harga konsumen atau IHK, yaitu ukuran statistik yang dapat menunjukkan perubahan yang terjadi pada eceran barang dan jasa yang diminta konsumen dari waktu ke waktu. Yang kedua ada indeks harga perdagangan besar atau wholesaler, yaitu angka indeks yang menunjukkan perubahan-perubahan yang terjadi atas harga pada pasar primer mengenai barang-barang tertentu. Yang ketiga, indeks harga yang diterima petani, yaitu indeks harga yang berhubungan dengan pengorbanan atau harga pokok yang telah dikorbankan dengan hasil yang diterima petani. Dan yang keempat, ada indeks harga yang dibayar petani, yaitu indeks harga yang meliputi pembelian atau biaya konsumsi dan pembelanjaan untuk biaya produksi pertaniannya. Selanjutnya ada gejala inflasi berdasarkan faktor penyebabnya. Yang pertama, inflasi tekanan permintaan adalah inflasi yang terjadi karena dominannya tekanan permintaan agregat. Yang kedua, inflasi dorongan biaya terjadi karena kenaikan biaya produksi biasanya menyebabkan penawaran agregat berkurang. Dan yang ketiga, stagflasi. Stagflasi menerangkan kombinasi dari dua keadaan buruk, yaitu stagnasi dan inflasi. Stagnasi adalah sesuatu yang mengalami perlambatan atau hambatan. Pertemuan 13 ada kebijakan pemerintah. Yang pertama ada kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Yang pertama kebijakan fiskal, tujuannya adalah untuk membantu
fluktuasi dari siklus usaha tidak besar, mempertahankan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, pengangguran yang rendah, menurunkan inflasi yang tinggi. Jenis-jenis kebijakan fiskal. Yang pertama, kebijakan fiskal ekspansif adalah suatu kebijakan ekonomi dalam rangka mengarahkan kondisi perekonomian untuk menjadi lebih bagus melalui perubahan penerimaan dan pengeluaran pemerintah pada saat munculnya kontraksional GAP. Lalu ada kebijakan fiskal kontraktif, adalah kebijakan pemerintah melalui penurunan belanja negara dan menaikkan tingkat pajak. Kebijakan ini bertujuan untuk mengurangi daya beli masyarakat dan mengontrol inflasi pada saat munculnya expansionary GAP. Tujuan pemerintah melakukan kebijakan fiskal. Yang pertama, mengurangi tingkat pengangguran dengan membuka peluang kerja. Yang kedua, menjaga inflasi melalui stabilitas harga. Yang ketiga, mendorong investasi melalui insentif pajak dan pengembangan infrastruktur. Yang keempat, menjaga stabilitas ekonomi di tengah-tengah krisis global. Lalu ada kebijakan moneter. Tujuan kebijakan moneter adalah untuk menjaga sasaran laju inflasi yang ditetapkan oleh pemerintah melalui penetapan sasaran-sasaran moneter, seperti uang beredar atau suku bunga, untuk mencapai keseimbangan internal dan keseimbangan eksternal, tercapainya tujuan ekonomi makro. Pertemuan 14, perdagangan internasional. Perdagangan internasional adalah perdagangan antara dua atau lebih negara berdasarkan perjanjian timbal balik. Kerumitan perdagangan internasional ini antara lain pembeli dan penjual dipisahkan oleh batas negara. Kiriman barang yang harus dikirim ke suatu negara tunduk pada peraturan yang berbeda. Ada perbedaan antara negara dalam hal bahasa, mata uang, perkiraan, dan standar, undang-undang, perdagangan, dan sebagainya. Tujuan perdagangan internasional yaitu menaikkan devisa negara, memenuhi kebutuhan manusia, mendapatkan penghasilan, memperluas pasar, transfer teknologi modern. Lalu, faktor perdagangan internasional. Yang pertama, revolusi informasi dan transportasi. Yang kedua, interdependensi kebutuhan. Yang ketiga, liberalisasi ekonomi. Yang keempat, asas keunggulan komparatif. Yang kelima, kebutuhan devisa. Lalu, pertemuan 15, neraca pembayaran dan kegiatan ekonomi terbuka. Neraca pembayaran adalah suatu pembukuan yang menunjukkan aliran pembayaran yang dilakukan dari negara-negara lain ke dalam negeri, dan dalam negeri ke negara-negara lain. Penyajian neraca pembayaran ini ada dua. Yang pertama, penyajian standar atau standard presentation, yaitu definisi komponen standar neraca pembayaran didasarkan pada serangkaian pertimbangan dan tujuan tertentu. Lalu yang kedua, penyajian analitis atau analytical presentation, yaitu komponen utama yang ditampilkan terus mengacu pada komponen standar, menyoroti rincian komponen yang dianggap sangat diperlukan. Fungsi neraca pembayaran. Yang pertama, sebagai alat untuk menjelaskan pengaruh akibat transaksi luar negeri terhadap pendapatan nasional, lalu sebagai alat untuk mengukur keadaan perekonomian dari suatu negara, dan mengetahui transaksi luar negeri terhadap pendapatan nasional. Pertemuan 16, kurs valuta asing. Valuta asing atau falas adalah mata uang yang mudah digunakan dan diterima dalam dunia perdagangan internasional. Fungsinya adalah sebagai alat pembayaran internasional, alat tukar internasional, alat pengendali kurs, dan alat memperlancar perdagangan internasional. Faktor-faktor yang mempengaruhi kurs yaitu faktor fundamental, faktor teknis, dan sentimen pasar. Pertemuan 17, pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional. Sedangkan pembangunan ekonomi diartikan sebagai suatu proses yang menyebabkan pendapatan per kapita penduduk meningkat dalam jangka panjang. Faktor-faktor yang menentukan pertumbuhan ekonomi ada 4. Yang pertama, tanah dan kekayaan alam lainnya. Yang kedua, jumlah dan mutu penduduk dari tenaga kerja. Yang ketiga, barang-barang modal dan tingkat teknologis. Dan yang terakhir, sikap masyarakat. Pertemuan 18 yaitu perkembangan perekonomian global. Globalisasi ekonomi dapat diartikan sebagai suatu proses yang terjadi pada saat masuknya ilmu ekonomi ke dalam suatu negara, di mana ilmu ekonomi ini mencakup mengenai cara produksi, distribusi, dan juga konsumsi.
Tantangan ekonomi global antara lain kemiskinan global, sumber daya tak terbarukan tak berujung, penipisan lingkungan dan pemanasan global, lebih rentan terhadap efek penularan dari krisis ekonomi dan keuangan. Lalu dampak positif dari globalisasi ekonomi. Yang pertama, globalisasi ekonomi mampu menstimulus tumbuhnya perekonomian di negara tujuan yang mayoritasnya adalah negara berkembang. Yang kedua, globalisasi ekonomi membuat lebih terbukanya mekanisme dan kesempatan investasi di kancah internasional. Yang ketiga, globalisasi ekonomi mendorong ekonomi dunia untuk terus tumbuh, tak hanya parsial dan sektoral, perekonomian dunia tumbuh secara menyeluruh. Hal tersebut disebabkan karena adanya industri yang lokasinya berubah sehingga mendorong efisiensi. Dan yang keempat, pendapatan yang meningkat di negara-negara berkembang sebagai buah dari bebasnya perdagangan berskala internasional juga menjadi dampak positif dari globalisasi ekonomi. Peningkatan pendapatan itu pada akhirnya mampu menekan angka kemiskinan di dunia. Sekian presentasi dari saya mengenai mata kuliah teori ekonomi makro pertemuan 10-18. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.